Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Umi Zulfa selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling, dan tidak lupa kepada segenap teman-teman BK 5B yang berbahagia. Izinkan saya, Naufal Zaki Daifullah, ingin sedikit mempresentasikan hasil belajar saya mengenai alih tangan kasus. Di sini substansi pembahasannya yaitu ada pengertian alih tangan kasus, apa itu pengertian alih tangan kasus, yang kedua ada jenis-jenis sumber alih tangan kasus, yang ketiga ada tujuan alih tangan kasus. Langsung saja, jangan terlalu lama ya, takut nanti videonya terlalu kepanjangan. Pengertian alih tangan kasus. Nah, di sini alih tangan kasus adalah suatu tindakan pemindahan penanganan individu atau peserta didik ke pihak lain yang sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Petugas atau lembaga di luar sekolah diperlukan karena mereka dapat memberikan bantuan yang tidak bisa diperoleh baik oleh sekolah maupun konselor setempat. Rujukan dilakukan untuk mendapatkan bantuan secara khusus, tetapi bukan berarti bahwa individu yang direferal itu memiliki masalah yang serius, karena pandangan semacam itu terlalu sempit dan salah. Itu pengertiannya ya teman-teman. Jadi pengertian di sini itu garis besarnya, alih tangan kasus itu sebuah tindakan. Contoh, ada siswa atau peserta didik yang mengalami gangguan atau masalah dalam belajarnya. Toh nanti tentang psikisnya, contoh ada peserta didik yang terlalu susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Itu nanti konselor berusaha menangani terlebih dahulu. Apabila nanti konselor sudah tidak mampu menanganinya, baru dialih tangankan kasusnya, bisa ke psikis untuk memperbaiki atau untuk mengobati psikis si klien. Kayak gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada tujuan alih tangan kasus. Di sini untuk tujuannya itu ada tujuan secara umum dan ada juga tujuan secara khusus. Tujuan umum alih tangan kasus adalah diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami klien. Pelayanan terdahulu mengantarkan klien ke ahli yang benar-benar berkemampuan dan berkewenangan dengan pengatasan masalah klien itu. Jadi secara umumnya tujuan dari alih tangan kasus ini yaitu untuk pengobatan, untuk pelayanan yang lebih maksimal. Karena kita ketahui kemampuan konselor itu yang gak ada apa-apanya gitu loh. Kemampuan dari konselor itu masih kurang maksimal gitu loh. Kalau peserta didiknya itu mendapatkan masalah yang sudah di luar kemampuan dari konselor, itu berhak untuk dialih tangankan kasus. Bisa dilempar ke psikolog atau ke pihak yang lain, bahkan bisa sampai ke polisi atau kemana gitu loh, tergantung masalah yang dialami oleh klien. Sedangkan tujuan secara khusus dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi konseling, alih tangan kasus didominasi oleh fungsi pengentasan. Tenaga ahli yang menjadi arah alih tangan kasus diminta untuk memberikan pelayanan yang spesifik, lebih menuntaskan pengentasan masalah klien. Lah itu untuk tujuan secara khususnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sumber alih tangan kasus. Di sini untuk sumber alih tangan kasus itu ada 3. Yang pertama yang jelas itu ada klien dengan masalahnya. Ya entah itu masalah apa yang dialami klien. Yang pasti itu ada klien yang datang ke konseli dengan permasalahan yang sedang dialaminya. Dalam rangka alih tangan kasus perlu dikenali masalah apa saja yang menjadi kewenangan konselor menanganinya.
Konselor berkewenangan menangani semua masalah kecuali masalah-masalah berupa atau memiliki sangkut paut dengan penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Yang kedua ada kriminalitas. Yang ketiga ada psikotopika. Yang keempat ada guna-guna, dan yang terakhir ada keabnormalan akut. Nah, untuk penjelasannya itu sudah ada di makalah semuanya. Yang selanjutnya yang kedua ada konselor, yaitu seorang yang menjembatani proses alih tangan kasus di mana permasalahan klien sudah di luar kemampuan dari konselor. Jadi sudah ada konseli atau kliennya dengan membawa sebuah permasalahan. Nah, konselor itu menjembatani untuk proses alih tangan kasus. Lah, alih tangan kasus itu terjadi apabila permasalahan atau penyakit yang dialami oleh klien itu sudah tidak mampu lagi ditangani oleh konselor. Baru nanti konselor memberikan kepada pihak yang lebih kompeten atau kepada ahli-ahli yang lainnya. Yang terakhir itu ada ahli lain. Nah, ahli lain ini yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan dari si konseli atau klien. Contohnya di sini banyak banget ya. Contoh kayak ada sebuah konseli atau klien mengidap permasalahan tentang kesehatan. Nah, sebagai konselor kan kita nggak mampu untuk mengatasi permasalahan tentang kesehatan. Nah, bisa dialih tangan kasuskan, dipindahkan ke dokter. Bisa dibawa ke puskesmas kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangannya dan yang memiliki kemampuannya untuk bisa menuntaskan masalahnya dengan maksimal. Kayak gitu teman-teman. Ada juga ahli lain seperti psikiater. Nah, ini yang menyangkut tentang psikis dari si anak, dari klien, dari konselinya. Contoh ada konseli yang bermasalah tentang psikisnya. Toh konselor sudah tidak mampu mengatasinya, bisa dialih tangan kasuskan kepada psikiater. Dan masih banyak lainnya. Ya, mungkin hanya itu sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang hasil belajar saya. Banyak lebihnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi untuk kesimpulannya, alih tangan kasus itu terjadi apabila seorang konseli atau klien membawa permasalahan kepada konselor, tetapi konselor itu sudah tidak mampu mengatasinya, maka bisa dialih tangan kasuskan kepada pihak yang lebih mampu mengatasi masalah dari si klien. Gunanya buat apa? Buat menuntaskan seluruh permasalahan atau masalah yang dihadapi oleh si klien tersebut. Ya, mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.